Di dalam keramaian tersebut, entah kenapa mata ini selalu tertuju pada restoran ayam cepat saji yang terkenal di situ. Bagi yang sudah pernah ke Kota Tua Jakarta, pasti tahu di mana tempat ini. Di bagian bawah gedung digunakan untuk restoran, sedangkan di bagian atas masih kosong. Dan saat itu aku melihat, dan entah kenapa saat itu aku sepertinya selalu ingin melihat ke bagian jendela lantai 2 yang tidak ada kacanya, serta tidak ada daun jendela di situ. Dan entah kenapa juga perasaanku sepertinya di situ ada seseorang yang sedang berdiri, sedang memperhatikan ke arah keramaian. Aku semakin fokuskan pandanganku ke sana. Dan entah kenapa tiba-tiba aku kok jadi merasa merinding. Dan benar saja, mungkin karena terusik oleh pandanganku, sosok itu menoleh ke arahku. Astagfirullahaladzim. Kini aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di atas gedung tersebut. Terlihat pandangannya kosong, tetapi ada rasa marah di dalam pandangannya. Saat itu juga aku cepat-cepat mengalihkan arah pandangan mataku, karena ditambah udara yang semakin terasa panas. Aku dan temanku segera memasuki Museum Sejarah Jakarta. Saat memasuki museum, satu yang membuatku penasaran adalah penjara bawah tanah. Lalu aku mengajak temanku untuk masuk ke penjara bawah tanah itu. Tapi mereka tidak mau ikut ke dalam penjara bawah tanah tersebut. Karena rasa penasaranku makin besar akan tempat tersebut, dan entah kenapa juga sepertinya ada energi kuat yang menarik aku untuk masuk ke ruangan penjara bawah tanah. Akhirnya aku pun melangkahkan kaki ke penjara bawah tanah tersebut.
Pertama, aku menuju ruang tahanan yang berada di sisi sebelah kiri. Terasa gelap, pengap, dan langit-langit yang begitu rendah. Di dalam ruangan penjara itu, aku melihat bulatan besi untuk borgol kaki. Dan ketika aku lihat dekat dengan bulatan besi itu, astagfirullah. Samar-samar aku melihat di sisi kiri penjara ada seseorang yang sedang duduk. Awalnya aku kira itu adalah pengunjung. Tapi setelah aku perhatikan lebih seksama, yang aku herankan, kenapa orang tersebut tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana petani. Serta badannya sangat kurus, mungkin umurnya sekitar 25 tahun. Saat aku sedang memperhatikan sosok tersebut, kini aku mendengar ada suara-suara aneh di dalam penjara tersebut. Di situ firasatku berkata untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Sepertinya sosok yang aku lihat ini bukanlah manusia. Dengan tergesa-gesa aku keluar dari ruangan penjara bawah tanah itu. Tapi baru saja beberapa langkah aku meninggalkan tempat itu, aku mendengar suara laki-laki yang tadi sedang duduk. Apa salah saya? Mendengar suara itu, entah kenapa suara itu seperti menghipnotis aku untuk masuk kembali dan melihat ke belakang. Dan ketika aku melihat lagi ke belakang, astagfirullahaladzim, di situ aku melihat sosok laki-laki itu masih duduk dan dia langsung menatapku dengan tatapan yang sangat mengerikan. Dan dia bilang, "Apa salah saya?" Terlihat raut wajah yang sedih tapi juga marah, yang sangat mendendam. Sesaat aku terpaku melihat itu, tapi sekuat tenaga aku coba membalikkan badan dan segera berlari dari situ. Tapi badanku rasanya sangat kaku sekali karena takut yang semakin memuncak. Akhirnya aku bisa juga melangkahkan kaki dari ruangan tersebut. Tapi saat aku coba melangkahkan kaki, ada yang aneh. Aku bisa berjalan, tapi kenapa kakiku, ya Allah, rasanya berat sekali. Untuk jalan pun harus aku seret-seret. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh. Dan saat aku seret kakiku, terdengar seperti bunyi rantai yang ikut terseret. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Semakin aku coba melangkahkan kaki, semakin sakit dan berat juga terasa, serta suara-suara rantai yang ikut terseret. Dengan terseret-seret, aku akhirnya bisa sampai keluar dari ruangan tersebut. Saat aku segera berteriak minta tolong. Dan kebetulan dari pintu luar terlihat ada security yang sedang bertugas. "Pak, tolong saya, Pak! Pak, bantu saya, Pak! Pak, tolong!" Security terlihat kebingungan. Dia bertanya padaku, ada apa yang terjadi? Lalu aku menjawab, lalu aku bercerita bahwa aku baru saja dari penjara bawah tanah. Tapi sampai saat ini kakiku rasanya berat seperti ada yang merantai. Mendengar perkataanku itu, security itu pun langsung paham dan menghubungi temannya. Aku pun dipapah menjauh dari penjara. Dan security yang tadi mengangkat kakiku sambil membaca doa. Dan entah kenapa ada rasa sedih yang tidak bisa terucap, dan aku spontan pun menangis. Dan saat itu juga, saat dipapah oleh satpam yang sambil membacakan doa-doa, rasanya badanku lemas dan penglihatanku menjadi gelap. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, penglihatanku seperti kembali ke masa lalu. Di situ ada seorang anak muda yang dibawa oleh pasukan Belanda yang dijebloskan ke dalam penjara. Ada beberapa orang yang juga ada di sana, penuh dan sesak. Dan aku melihat pemuda itu meninggal dan tidak dimakamkan dengan selayaknya. Saat aku melihat itu semua, terasa seperti ada tangan yang menepuk pundakku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata bapak security itu. Saat itu aku lihat sekeliling, semua sudah hilang. Aku sedang berada di ruang security. Sudah dengar Close the Door Corbuzier podcast hari ini? Dengarkan sekarang juga. Yang sudah diberi doa. I'm Dan Ayu Putri, tidak lama kemudian, Female Voice Iklan hatiku Radio mulai terasa Indonesia. ringan kembali. Aku pun Hai ucapkan Suzuki terima Lover, kasih yuk servis di Suzuki karena Setiabudi. Bapak Dapatkan Security promo sudah booking membantu. servis di bulan November 2020. Dengan Aku transaksi pun minimal menceritakan 500.000 apa yang akan mendapatkan terjadi di diskon dalam mulai promo 15% sampai 25%. Bapak Syarat Security dan pun ketentuan sepertinya berlaku. sudah paham apa yang terjadi di sana. Lalu aku kembali bergabung bersama teman-temanku. Dan aku menceritakan juga apa yang aku alami di sana.